Saya ada usulan konkret Pak Menteri. Ya, saya rasa ini akan menguntungkan bagi negara. Apalagi kita membahas kemarin yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2021 pasal 6 dan 9 dan PP nomor 29 tahun 2021 yang kewenangannya itu ada di Pak Menteri soal ekspor maupun impor. Nah, saya ingin menyampaikan ke Pak Menteri, kalau seandainya ya akhirnya ternyata ya dengan segala intervensi lah ternyata Anindya tuh percaya diri nih, gitu loh. Kan bisa aja Pak Menteri kena intervensi kan. Akhirnya Anindya itu selamat. Lalu akhirnya nanti tetap OR itu kandungan 1,5. Sukovindo dan Surveyor Indonesia 1,8, tapi sama Anindya 1,5. Nah, saya ingin mengusulkan Pak Menteri, kenapa barang-barang yang diberi rendah itu Bapak bentuk satgas perdagangan saja di seluruh smelter Tiongkok itu, taruh satgas perdagangan di situ. Kalau barang-barang yang dianggap sampah oleh smelter itu dianggap di bawah 1,55, kenapa itu nggak kita ekspor aja Pak Menteri? Untuk menyelamatkan pengusaha nasional dan juga memberikan nilai tambah kepada negara. Karena mohon maaf Pak Menteri, udah belinya murah ya, beli mereka murah, lalu pendapatan pajak untuk negara juga sedikit. Nah, kenapa kita tidak bikin bargaining supaya smelter Tiongkok itu nggak bisa ngatur-ngatur negara kesatuan Republik Indonesia, ya? Jadi supaya NKRI ini tidak bisa diatur oleh smelter Tiongkok ini. Yang di-reject sama mereka ekspor saja Pak Menteri, pasti harganya lebih mahal, lalu pajaknya pun dapat 15% Pak Menteri dari harga internasional. Jadi duitnya jauh lebih banyak negara dapat. Daripada jadi sampah, disuruh angkat lagi balik ke tambang, lebih baik itu diekspor. Saya mengusulkan itu Pak Menteri, supaya ada rasa keadilan dan bargaining kita sama smelter Tiongkok itu. Setuju. Yang saya hidupkan negara kesatuan Republik Indonesia. Pengusaha nasional kita terselamatkan, lalu harta kita, sumber daya alam kita benar-benar untuk kepentingan negara. Jadi gitu Pak Menteri. Jadi saya usulkan bentuk satgas perdagangan, awasi itu. Yang di-reject sama dia ekspor saja. Pasti pajaknya 15%. 15% dari mana? Dari harga ekspor yang jauh lebih mahal daripada harga lokal. Daripada itu jadi sampah, kata smelter Tiongkok itu. Terima kasih Pak Menteri. Bung Andre, saya sekali lagi urusan daripada nikel itu, ini konsepnya. Kalau terjadi kecurangan, apalagi mengatasnamakan dengan yang namanya surveyor, itu aturannya ada di Kementerian Perdagangan. Saya berjanji, saya akan selesaikan sebelum akhir bulan depan, semuanya selesai. Kalau ada macam-macam, stop izinnya. Saya sudah bilang sama Pak Dirjen PKTN itu akan diberhentikan. Tidak ada kecurangan lagi buat masalah smelter ini.